Selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Gedias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 4 Juli 2023. Berita pertama pada hari ini, usai libur panjang, indeks harga saham gabungan terpantau menghijau pada perdagangan awal bulan Juli ini. Indeks ditutup menguat 0,52% atau setara 34,84 poin. Sepanjang perdagangan, indeks komposit sempat menyentuh level harian terendah di posisi 6.662,35. Sektor energi menguat paling signifikan mencapai 1,61% dan diikuti sektor barang konsumen primer dengan kenaikan 0,67%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.536,33 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 16 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat sejumlah 10,4 triliun rupiah. Deretan saham berkapitalisasi pasar besar yang ikut menopang laju gerak IHSG antara lain saham BMRI naik 2,88% dan saham BBRI yang menguat 0,92%. Terdapat saham Gotoh yang naik 1,82%. Dari dalam negeri sendiri, Badan Pusat Statistik baru saja mengumumkan bahwa Indonesia mencatatkan inflasi pada Juni sebesar 3,52% secara tahunan. Adapun inflasi Juni secara bulanan tercatat sebesar 0,14% dan 1,24% secara tahun berjalan. Adapun jika dilihat untuk periode semester 1, inflasi tengah tahun Indonesia tercatat sebesar 1,24% secara tahunan. Angka tersebut di bawah target makro yang berada pada rentan 2 hingga 4%. Lalu Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia tercatat menguat ke level 52,5 pada Juni dibandingkan bulan sebelumnya di level 50,3. Adapun PMI Manufaktur Indonesia pada Juni tersebut mampu melampaui PMI Manufaktur ASEAN yang mencapai 51,0. Sementara pergerakan IHSG terjadi di tengah bursa global yang cenderung menguat. Bursa Amerika Serikat menguat tajam di tengah investor yang menutup buku pada kuartal 2 yang solid. Selain itu, data ekonomi negeri Paman Sam juga dinilai menunjukkan kemajuan dalam upaya Federal Reserve untuk menjinakkan inflasi. Sementara itu, pasar Asia memulai kuartal baru dengan rasa optimisme yang cukup tinggi. Di balik data ekonomi Amerika Serikat yang sangat kuat dan keyakinan yang berkembang bahwa aset beresiko dapat menahan suku bunga global yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan menguat 34,83 poin atau 0,52% ke level 6.696,71 pada perdagangan awal pekan ini. Investor asing pun tercatat melakukan pembelian bersih sebesar 253,19 miliar rupiah. Kepala Riset Mega Capital Sekuritas Gerald Tanuwijaya mengatakan, secara teknikal, IHSG berhasil melampaui resisten pada pola symmetrical triangle yang berbentuk pada tren minor. Di sisi lain, penguatan ini juga ditopang oleh berbagai sentimen positif dari dalam negeri. Salah satunya adalah rilis inflasi bulan Juni, yaitu lebih rendah dari perkiraan di 3,52%. Tingkat inflasi juga sesuai dengan target Bank Indonesia di rentan 2 hingga 4%. Equity Research Analyst Fintraco Sekuritas Rio Febrian menambahkan bahwa tingkat inflasi yang menurun ini memberikan ruang yang cukup lebar dengan suku bunga acuan Bank Indonesia yang kini berada di level 5,75%. Dus pelaku pasar semakin yakin kalau Bank Indonesia akan kembali menahan suku bunga acuan dalam rapat Dewan Gubernur pada Juli ini. Rio pun memprediksikan IHSG pada Selasa akan bergerak pada area support 6.630 dan resisten 6.750. Menurutnya, technical rebound pada sejumlah saham energi menjadi salah satu pendorong IHSG selain penguatan sejumlah saham bank. Sementara itu, Cheryl memperkirakan IHSG hari ini berpotensi menguat dengan rentan
hingga 6.730. Senior Technical Analyst Sinarma Sekuritas Mayang Anggita mengatakan, secara teknikal IHSG ditutup di atas MA10 dan MA20. Artinya IHSG berpotensi menguat menuju upper channel, sekaligus MA50 di kisaran 6.725 hingga 6.735. Area ini menjadi krusial untuk ditembus sehingga terbuka peluang untuk lanjut naik menuju resisten selanjutnya. Hitungan Mayang, IHSG hari ini akan bergerak di area support 6.560 dan resisten 6.735. Untuk trading hari ini, ia merekomendasikan sejumlah saham diantaranya SII, BBRI, Adro, Akra, ISAT, UNVR, AMTN, dan SRTG. Sedangkan cara merekomendasikan beli CPFA dengan target harga 1460, SMRA dengan target 720, dan GOTO dengan target 120. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau terkoreksi pada perdagangan awal pekan di tengah kenaikan tipis indeks dolar Amerika Serikat. Selain itu, adanya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed lebih lanjut turut menjadi pemberat laju emas. Pada perdagangan Senin, kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus di COMEX New York Exchange melemah 0,32%. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga terkoreksi 0,33%. Adapun indeks dolar Amerika Serikat naik 0,33%. Selanjutnya, investor juga akan menunggu risalah pertemuan FOMC 13 hingga 14 Juni yang akan dirilis pada 5 Juli. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.054.000, naik Rp5.000 per gram dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun harga buyback emas antam berada di level Rp932.000 per gram, lebih tinggi Rp5.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah bergerak beragam pada perdagangan Senin sore. Laju harga minyak dibayangi oleh kekhawatiran perlambatan ekonomi global dan juga kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut dari The Fed. Akan tetapi untuk pergerakan harga minyak juga mendapatkan sentimen dari perkiraan pasokan yang lebih ketat di tengah rencana pemangkasan minyak oleh OPEC. Pada perdagangan Senin 3 Juli pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Agustus melemah sebesar 0,24% menjadi 70,47 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman September 2023 naik 0,51% ke level 75,28 US dollar per barel di London Futures Exchange. Kekhawatiran lebih lanjut tentang perlambatan ekonomi global yang dapat berdampak pada menurunnya permintaan bahan bakar kembali muncul setelah data pada Jumat pekan lalu menunjukkan inflasi Amerika Serikat masih melampaui target bank sentral sebesar 2%. Di sisi lain, pertumbuhan aktivitas pabrik di China juga melambat pada Juni, namun dengan adanya perkiraan pasokan yang semakin ketat setelah eksportir utama Arab Saudi menjanjikan pengurangan produksi tambahan 1 juta barel per hari pada Juli dapat menjadi pendorong harga minyak. Sedangkan Amerika Serikat yang secara bertahap mengisi cadangan minyak strategisnya membantu menahan menurunnya harga lebih dalam. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rilis PMI Manufaktur Amerika Serikat akan memberatkan langkah rupiah pada Selasa 4 Juli. Para analis memperkirakan bahwa rupiah berpotensi bergerak melemah pada hari ini. Research and Education Coordinator Valburi Asia Futures, Nanang Wahyudin mengatakan, katalis yang berdampak positif bagi dolar Amerika Serikat adalah data ISM Manufacturing PMI Pamensam, sehingga mata uang rival utama akan bergerak negatif. Rupiah akan terkena imbas dari penguatan dolar Amerika Serikat tersebut. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan bahwa rupiah berpotensi melemah terbatas. Ini seiring dengan penguatan data PMI Manufaktur Amerika Serikat.
Joshua memperkirakan bahwa rupiah bergerak di area 14.975 hingga 15.075 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara Nana memproyeksikan rupiah berada di 14.980 hingga 15.070. Rupiah di pasar spot ditutup pada level 15.033 rupiah per dolar Amerika Serikat. Posisi tersebut menguat 0,24% dibandingkan pergerakan pada pekan lalu, sedangkan rupiah di pasar kurs Cister Bank Indonesia berada di Rp15.034, melemah 0,23% dibandingkan dengan posisi Selasa. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Srenandalas pamit undur diri, sampai jumpa.